kita melakukan penajaman pemahaman kita terhadap pembahasan soal-soal. Nomor 2. Muatan A 8 mikrokolom terpisah 45 cm di kanan muatan B. Berarti muatan A ini di kanan muatan B ya. Maka muatan B-nya di kiri. Ini kita misalkan QB, maka di kanannya QA. Sama-sama positif ya. Nah, QA ini 8 mikro, si QB 32 mikro. Antara Q besar Q kecil itu enggak masalah. Keduanya terpisah sejauh 45 cm ya. Ini 45 cm. Nah, agar medan listrik di suatu titik sama dengan 0, posisinya di mana? Ini paling sering model soal keluar. Bapak tantang dulu anak-anak. Mau cara singkat atau cara cepat? Nah, kita lihat. Kita jawab dulu dengan cara jujurologi ya. Perhatikan. Kalau nanti muatannya sama tanda, apakah sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka posisi medan listrik yang bernilai 0 itu di antara keduanya ya. Jadi kalau ini positif, maka nanti medan listrik bernilai 0 itu di antara ini ya, di antara kedua muatan. Nah, katakanlah titiknya itu titik A. Sorry, ini A ya, titik P lah kita sebut. Nah, inilah posisi yang nanti medan listriknya 0 ya. Kita mau hitung posisi P ini berapa? Berapa dari QB dan berapa dari QA. Anggaplah nilainya X ya. X inilah yang mau kita hitung. Lihat, karena jaraknya 45 dari sini kemari X, maka nanti dari B ke P berapa? 45 dikurang dengan X. Bisa ya? Itu yang pertama. Ini 45, ini kita misalkan X, maka dari B 45 dikurang X. Itu langkah pertama. Langkah kedua, gambarkan arah medan listrik titik P oleh muatan B dan muatan A. Ingat, kalau positif arahnya menjauh. Perhatikan. Oleh muatan B, arah medan listrik titik P kemana? Menjauh. Karena muatan B sebelah kiri, menjauh berarti ke kanan. Inilah arah medan listrik titik P oleh muatan B ya, menjauh ke kanan. Berikut, gambarkan juga arah medan listrik titik P oleh QA. QA positif. Arah medan listrik di titik P kemana? Menjauh. Karena A sebelah kiri, maka menjauhnya di kanan. Ya, ini A. Arah medan listrik titik P oleh muatan A menjauh ya, berarti ke kiri. Baik, sekarang perhatikan gambar. Karena EB ke kanan, EA ke kiri, berarti medan listrik di titik P gimana? Kita kurang ya. EB yang ke kanan anggaplah positif, EA yang ke kiri katakanlah negatif. Berarti EB dikurang dengan EA. Kata soal medan listriknya itu 0, maka di P ini nilainya sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita pindah satu ke kanan, anggaplah EA-nya kita geser ke kanan, negatif kita pindahkan ke kanan jadi positif. Maka EA nilainya sama dengan EB. Oke, masukkan dulu semua. Medan listrik rumusnya apa? K dikali Q dibagi R dikuadratkan samakan dengan K dikali Q untuk muatan B dibagi dengan RB dikuadratkan. Baik, K-nya hilang. Masukkan QA, QA-nya 8.
RA, jarak muatan A ke P. Tadi kita misalkan X ya, kuadrat. QB 32 mikro bagi RB, jarak B ke P tadi berapa? 45 dikurang X di kuadrat. Coba disederhanakan. Sama-sama bagi 8. 8 bagi 8 1. 32 bagi 8 4. Berikut ruas kiri dan ruas kanan, coba dua-duanya kita akarkan ya, sehingga kita akan peroleh akar 1 ya 1, akar X kuadrat X samakan dengan akar 4 2, akar 45 kurang X kuadrat, kuadratnya hilang, 45 dikurang X kan gitu. Coba kita kali silang ya, sehingga kalau kita kali silang kita akan peroleh 2X sama dengan 45 dikurang X. Si X pindah ke kiri, negatif jadi positif ya, 45. 2 ditambah 1 3X sama dengan 45, maka nilai X berapa? 45 bagi 3 nilainya 15 cm. 15 itu kalau diukur terhadap A. Sedangkan kalau diukur terhadap B berapa? 45 dikurang dengan 15 ya. Ini dari muatan A, atau di kiri muatan A. Kalau ditanya dari muatan B, maka perhatikan gambar ya. Dari muatan B, katakanlah RB 45 dikurang X, dalam hal ini X-nya 15, berarti 30 cm dari atau di kanan muatan B. Nah, jadi jawabannya yang mana? Di 15 cm di kiri A atau 30 cm di kanan dari B. Yang ada 30 cm di kanan B ya. Berarti jawabannya apa? Bola. Nah, inilah cara menghitung medan listrik jika diketahui totalnya 0 dengan cara jujurologi ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara bohongologi yang lebih mudah.